Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rizky Permatasari dari kelas akuntansi 6B NPM 43236047. Di sini saya akan menjelaskan whistleblowing pada kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta 2021. Pengertian whistleblowing. Di sini saya akan menjelaskan dulu, whistleblowing adalah tindakan melaporkan pelanggaran, kecurangan, atau tindak korupsi yang terjadi dalam suatu organisasi kepada pihak berwenang. Pelapor disebut whistleblower. Sistem ini bertujuan menjaga integritas, transparansi, dan mencegah kerugian yang lebih besar lagi. Baik, di sini juga ada profil singkat kasusnya. Kasus kredit fiktif merupakan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan pemberian kredit bank dengan menggunakan data atau proyek yang palsu. Pada tahun 2021, terungkap dugaan kredit fiktif yang melibatkan jaringan internal perbankan dan pihak debitur sehingga menyebabkan kerugian besar. Kasus ini menjadi perhatian karena menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan pentingnya sistem whistleblowing dalam dunia perbankan. Nah, di sini ada bentuk kronologi kasusnya dan bentuk pelanggarannya. Yang pertama, kronologi kasus. Kasus bermula dari pemberian fasilitas kredit kepada sejumlah debitur menggunakan dokumen dan proyek yang diduga tidak sesuai fakta. Kredit dicairkan meskipun beberapa persyaratan tidak memenuhi ketentuan bank. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan indikasi manipulasi data, pemalsuan dokumen, dan kredit macet bernilai miliaran rupiah. Aparat penegak hukum kemudian melakukan penyelidikan terhadap pihak internal bank dan debitur terkait. Di sini bentuk pelanggarannya adalah ada beberapa yang ditemukan dalam kasus ini, antara lain 1. Pemalsuan dokumen mengajuan kredit. 2. Penyalahgunaan wewenang. 3. Manipulasi data debitur. 4. Persetujuan kredit tanpa analisis yang layak. 5. Pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan. Akibat tindakan tersebut, bank mengalami kerugian besar dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankannya. Di sini juga ada dampak dari kasus tersebut. Kasus kredit fiktif memberikan dampak besar antara lain 1. Kerugian finansial bagi bank. 2. Menurunnya kepercayaan nasabah. 3. Rusaknya reputasi perusahaan. 4. Gangguan stabilitas operasional. 5. Proses hukum terhadap pihak terkait. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting mengenai lemahnya pengendalian internal dalam perbankan. Di sini ada penyelesaian kasusnya. Dalam penyelesaian kasus kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta, pihak bank dan aparat penegak hukum melakukan beberapa langkah penting. Proses penyelesaian dilakukan melalui investigasi internal untuk menemukan pihak mana yang terlibat serta menelusuri aliran dana kredit yang bermasalah. Setelah ditemukan indikasi tindak pidana, kasus dilanjutkan ke proses hukum oleh kejaksaan dan kepolisian. Bank juga melakukan evaluasi terhadap sistem pemberian kredit dan memperketat prosedur analisis kredit agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selain itu, pengawasan internal diperkuat melalui audit rutin dan peningkatan fungsi manajemen resiko. Nah, penerapan whistleblowing system juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian dan pencegahan kasus. Dengan adanya sistem pelaporan yang aman, pegawai dapat melaporkan dugaan pelanggaran tanpa takut mendapatkan tekanan atau ancaman. Melalui langkah tersebut, berharap kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dapat kembali meningkatkan serta tata kelola perusahaan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Di sini ada upaya pencegahan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus adalah 1. Memperkuat sistem pengendalian internal. 2. Memaksimalkan audit internal. 3. Meningkatkan pengawasan pemberian kredit. 4. Menerapkan whistleblowing sistem yang aman. 5. Memberikan perlindungan kepada pelapor.
6. Menanamkan budaya anti korupsi. Itu semua bisa menjadi pembelajaran untuk kejadian yang terjadi di perbankan Jatim. Baik, kesimpulan dari kasus kredit fiktif Bank Jatim menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya fraud dan korupsi. Whistleblowing menjadi salah satu mekanisme penting dalam mendeteksi dan mengungkapkan pelanggaran sejak dini. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem whistleblowing yang efektif, aman, dan terpercaya guna menciptakan tata kelola perusahaan dengan baik.